Atmosfer berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti uap, air atau gas, dan sphere yang berarti lapisan. Sederhananya, atmosfer merupakan lapisan-lapisan udara yang terdapat di bumi. Jika litosfer mengenai lapisan dari permukaan bumi hingga ke inti bumi, atmosfer merupakan kebalikannya, yaitu lapisan udara dari permukaan bumi hingga mencapai batas dengan ruang angkasa. Pada beberapa literatur, disebutkan bahwa batas atmosfer, yaitu dari 0 sampai 10.000 km, atau angka-angka lainnya. Namun secara pasti, tidak ada yang bisa menyimpulkan di mana batas yang tepat atau garis akhir dari atmosfer. Hal tersebut dapat tercermin dari lapisan yang terdapat di atmosfer. Beberapa peneliti memasukkan eksosfer sebagai bagian dari atmosfer, adapun sebagian lainnya menyatakan atmosfer hanya sampai kepada lapisan termosfer. Meskipun demikian, atmosfer merupakan salah satu lapisan utama dan terpenting bagi kehidupan manusia. Pada lapisan tersebut oksigen berada. Selain itu, fungsi lain dari atmosfer, yaitu melindungi dari sinar UV matahari berkat lapisan ozonnya, melindungi bumi dari tabrakan komet berkat pembakaran yang dilakukan, sehingga meteor yang jatuh ke bumi ukurannya tidak sebesar aslinya. Dan pada atmosfer juga terdapat lapisan yang dapat memantulkan gelombang radio. Atmosfer tersusun atas berbagai jenis gas, mayoritas merupakan nitrogen dan oksigen. Kedua unsur tersebut mencakup sekitar 99,3% dari total gas yang ada di atmosfer. Selebihnya merupakan gas-gas dengan jumlah dan ukuran yang sangat kecil, meliputi argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, krypton, hidrogen, nitrogen, oksida, xenon, uap air, dan ozon. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atmosfer terdiri atas beberapa lapisan, mulai dari yang terbawah yaitu troposfer, hingga yang paling atas yaitu eksosfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah yang berada di permukaan bumi, sekaligus juga lapisan yang paling rendah yaitu hingga ketinggian 10 mil atau 16 km. Lapisan troposfer merupakan lapisan tempat fenomena cuaca dan iklim terjadi, termasuk angin, awan, hujan, dan sebagainya. Pada lapisan ini berlaku hukum gradien thermal, yaitu semakin tinggi suatu lokasi, suhu udara akan semakin menurun. Lapisan berikutnya yaitu stratosfer yang membentang dari ketinggian 16-50 km. Pada lapisan ini berlaku hukum invers suhu yang merupakan kebalikan dari troposfer, yaitu semakin tinggi lokasi maka semakin tinggi pula suhunya. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan tipis yang dikenal sebagai lapisan ozon. Lapisan ini sangat berperan dalam melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari. Lapisan selanjutnya yaitu mesosfer. Sesuai dengan namanya, lapisan ini merupakan lapisan yang berada di tengah. Lapisan ini membentang dari ketinggian 50-80 km. Pada lapisan ini berlaku kembali hukum gradien thermal. Bahkan di puncak ketinggiannya, suhunya bisa mencapai minus 120 derajat Fahrenheit atau minus 80 derajat Celcius, yang menyebabkan menjadi lapisan terdingin dari atmosfer. Bukannya tanpa alasan, lapisan mesosfer menjadi dingin. Hal tersebut sangat berperan dalam membakar meteor atau benda langit lainnya yang masuk ke atmosfer bumi. Pembakaran tersebut terjadi akibat gesekan di lapisan mesosfer yang menyebabkan timbulnya percikan api dan membakar benda langit tersebut. Sederhananya, seperti saat musim dingin dan kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, maka yang akan terjadi timbul rasa hangat di antara kedua telapak tangan kita. Pada lapisan berikutnya terdapat termosfer atau ionosfer.
Beberapa literatur ada yang memisahkan lapisan ini menjadi masing-masing satu lapisan. Ada pula yang menyatukan lapisan ini sebagai satu bagian dari lapisan termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dan tertinggi, yaitu dari 80 sampai 500 km dan memudar keluar hampa udara. Pada lapisan ini kembali berlaku inversi suhu yang menyebabkan suhunya menjadi sangat tinggi. Akan tetapi suhu yang sangat tinggi tersebut berperan dalam memantulkan kembali gelombang radio yang dipancarkan dari bumi. Hal tersebut berkaitan dengan konsentrasi ion di lapisan ini yang membentuk lapisan D, E, dan F. Istilah ionosfer pada lapisan ini didasarkan pada aktivitas ionisasi atau pembentukan ion yang bermuatan positif. Hal tersebut juga menyebabkan suhu pada lapisan termosfer menjadi sangat tinggi. Lapisan selanjutnya adalah eksosfer, adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai dengan 3260 km. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Lapisan eksosfer, kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan eksosfer rendah karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Inilah sebabnya kenapa pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil, karena pada lapisan eksosfer mulai terjadinya interaksi yang sangat keras dengan susunan gas-gas yang ada di luar angkasa. Sangat sedikit ditemukan gas pada lapisan eksosfer. Munculnya cahaya redup pada lapisan ini disebabkan karena unsur hidrogen yang sangat sedikit. Cahaya redup ini dikenal cahaya zodiakal. Cahaya redup yang muncul ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari, yang mana kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteoritik dan tidak terhitung jumlahnya. Perlu diketahui lapisan eksosfer merupakan lapisan paling panas daripada 4 lapisan lainnya. Lapisan ini sering disebut pula dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar.